Hai adik-adik, apa kabarnya nih? Gimana nih, kita udah lama banget nih nggak ketemu. Tapi meskipun udah lama kita nggak ketemu, semoga kabar kalian di tempat kalian masing-masing dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Dan tetap bersuka cita, karena hari ini meskipun kita di antara jarak yang jauh, kita masih boleh beribadah secara online. Maka dari itu, aku mau ajak adik-adik semua untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah online ini. Yuk kita dengan semangat dan sukacita, kita mau nyanyikan hari ini ku rasa bahagia. Meskipun kita terhalang oleh jarak, kita bersyukur sama Tuhan, kita masih boleh berkumpul dengan teman-teman semua, beribadah meskipun secara online. Yuk kita nyanyikan lagu ini. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur ketika Engkau masih izinkan kami menghirup udara segar dan pagi yang boleh kami nikmati bersama-sama dengan keluarga kami. Tuhan, kami pun mau memohon Tuhan untuk pertolongan-Mu memimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Kiranya Tuhan boleh terus pimpin ibadah ini agar kami pun boleh sungguh-sungguh mengikuti ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ini sadar gak sih? Atau bahkan beberapa hari belakangan kita kurang bersyukur sama Tuhan. Kita sering mengeluh. Kita mungkin udah mulai bosan berada di rumah. Akhirnya kita tidak lagi menikmati apa yang Tuhan telah berikan. Padahal katanya kita anak-anak Tuhan. Katanya kita mengasihi Dia lebih dari apapun. Katanya Tuhan nomor satu di hatiku. Tapi kadang kita kurang bersyukur dan akhirnya kita marah-marah. Kita melukai hati teman-teman, bahkan keluarga kita. Pernah gak sih adik-adik merenungi itu semua kalau itu adalah hal yang salah? Membuat kita akhirnya sebenarnya tidak layak di hadapan Tuhan. Aku mau ajak adik-adik semua untuk merenungi itu semua
dan memohon ampun kepada Tuhan dengan menyanyikan lagu Meski Tak Layak Diriku, sambil mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mohon ampun ketika Tuhan yang begitu baik pada kami, seringkali kami tidak mengucap syukur akan itu. Kami akhirnya tidak menaati apa yang menjadi perintah-Mu. Kami tidak bersyukur, kami kurang bersyukur. Padahal katanya kami mengasihi Engkau dan kami mengaku anak-anak Tuhan. Tapi Tuhan, pada saat ini kami mohon ampun akan kesalahan kami, kiranya Engkau pun yang boleh layakkan kami. Dan layakkanlah kami Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan, kiranya firman Tuhan boleh berada di dalam hati kami, dan kami pun mau merenungkannya dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, pernah gak sih adik-adik ketika mau belajar atau bahkan nih sebelum ikut ibadah online ini rasanya tuh malas banget, rasanya tuh aduh kenapa sih harus, padahal kan lagi di rumah aja nih, udah PW banget, udah mager banget karena udah kelamaan di rumah. Tapi kemudian adik-adik tahu kayaknya ini nggak bener deh, kayaknya malas itu nggak baik deh. Dan adik-adik segera bangun dan mengikuti ibadah online hari ini. Kira-kira kemampuan seperti itu berasal dari mana ya? Yuk kita cari tahu dengan membaca Yohanes 14 ayat 15 sampai 31. Yohanes 14 ayat 15 sampai 31. Kita baca masing-masing ya, adik-adik boleh lihat ke Alkitabnya ataupun boleh melihat ke dalam layar. Adik-adik tahu nggak sih tanggal 21 Mei 2020 itu tuh hari apa ya? Iya tahu sih, itu hari Kamis. Tapi itu kan tanggal merah ya, adik-adik masih ingat nggak? Harusnya itu hari apa? Ya benar,
hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang kita rayakan. Atau adik-adik ada yang lupa tuh, kalau itu sebenarnya harus kita rayakan di dalam ibadah bersama keluarga kita. Karena kita tuh udah lama banget di rumah, sehingga kita nggak tahu deh mana yang tanggal merah, mana yang hari biasa. Tapi kakak sungguh bersyukur kalau adik-adik inget dan bahkan bersama-sama dengan keluarga merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus dengan ibadah bersama dengan keluarga. Nah, bacaan kita kali ini mengingatkan pesan Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Bahkan sebelum Yesus memulai penderitaannya untuk menebus dosa kita semua di kayu salib. Ia berpesan bahwa nanti ketika Yesus pergi untuk kembali ke surga, Tuhan Yesus tidak akan membiarkan murid-murid berjalan sendiri. Tuhan Yesus tidak akan membiarkan mereka sedih dan kehilangan arah. Ia berjanji akan menyertai mereka dengan memberikan seorang penolong, yaitu Roh Kebenaran, yang bisa kita temukan di ayat 16-17 tadi. Roh kebenaran itu akan diam dan menyertai murid-murid selama-lamanya. Itulah janji Tuhan, bahwa ia akan pergi meninggalkan dunia ini dan akan kembali ke dunia, tapi selama ia belum kembali, dia akan memberikan roh kebenaran sebagai penolong murid-murid. Dan murid-murid itu akan mengenal siapa penolong itu. Karena penolong itu adalah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada murid-murid dan akan mengingatkan mereka akan semua yang telah Yesus katakan kepada mereka. Yaitu, roh penolong akan mengingatkan murid-murid tetap percaya dan taat kepada Yesus selama ia belum kembali ke dunia ini. Karena barang siapa yang mengaku mengasihi Yesus, mereka harus memegang perintahnya dan melakukannya seperti yang ayat 21 kita baca tadi. Dan jika murid-murid melakukan hal yang demikian, Allah Bapa pun akan mengasihi mereka. Dan adik-adik tahu roh itu sudah tercurah atau belum? Ya benar, roh penolong itu sudah tercurah bagi mereka, yang sering kita sebut Roh Kudus. Tapi adik-adik, apakah roh kebenaran atau yang kita sebut Roh Kudus itu hanya menyertai murid-murid pada saat itu saja? Oh, tentu tidak. Tentu tidak adik-adik. Kita pun adalah murid-murid Yesus. Kita pun telah diberikan roh penolong itu. Karena kita juga adalah murid Yesus. Roh itulah yang disebut Roh Kudus yang menolong kita melawan ketidakbenaran. Ketidakbenaran akan rasa malas, ketidakjujuran, dan banyak hal-hal negatif lainnya. Sama, ketika di awal aku tanya, apakah adik pernah malas? Tetapi akhirnya adik-adik mengerjakan itu semua. Hati kalian berkata, aku harus melawan rasa malas ini. Aku harus bergerak untuk belajar dan mengikuti ibadah online. Nah, adik-adik, itulah pekerjaan atau karya Roh Kudus yang mengajarkan kita untuk tetap taat dan setia kepada perintah Tuhan. Apalagi nih, yang ngaku-ngakunya anak Allah, yang ngaku-ngakunya anak Tuhan dan murid Tuhan, dan bahkan dia berkata mengasihi Allah, sangat mengasihi Allah. Seharusnya lah mereka sudah peka akan suara roh kebenaran itu, yang mengajarkan kebenaran dan perintah Tuhan untuk ditaati. Jadi, ayo, siapa yang di sini semua mengaku anak Tuhan dan mengasihi Tuhan? Yuk, kita mau semakin peka dengar dan taat kepada Roh Kudus, yaitu roh kebenaran yang menolong kita. Kita pun mau tetap semangat belajar
semangat beribadah meskipun secara online. Dan jangan lupa untuk tetap rajin saat teduh, taat juga kepada papa mama, saling menolong, dan masih banyak lagi. Karena Tuhan Yesus sudah berjanji, Dia akan menolong kita dan tidak akan membiarkan kita melakukan itu semua sendiri. Karena Roh Kudus telah memberikan kita kekuatan dan akan terus memberikan kita penyertaan untuk menghadapi semua pekerjaan yang akan kita lakukan. Maka dari itu, aku juga mau ajak adik-adik semua untuk mendengarkan suara Tuhan lebih lagi dan taat melakukannya. Dan juga sambil menyanyikan lagu Janji yang manis takkan kulupakan. Janji yang manis takkan kulupakan, tak terulang lagi dari jiwaku. Walau lambat hidupku penuh awan, nantikan cerahnya langit di atasku. Kau tidak pernah kulupakan, aku memimpimu, aku memimpimu. Kau tidak pernah kulupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Janji yang manis takkan kulupakan, tak terulang lagi dari jiwaku. Walau lambat hidupku penuh awan, nantikan cerahnya langit di atasku. Kau tidak pernah kulupakan, aku memimpimu, aku memimpimu. Kau tidak pernah kulupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Adik-adik, ibadah kita sudah mau selesai. Kiranya kita semua dapat melakukan apa yang menjadi perintahnya. Mari kita tutup ibadah kita di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami sungguh mengucap syukur Tuhan ketika Tuhan boleh izinkan kami mengikuti ibadah online hari ini. Meskipun kami hanya di rumah saja tanpa berkumpul dengan teman-teman kami di sekolah minggu, kami yakin Tuhan tetap menyertai kami dan melindungi kami. Tuhan, kiranya Engkau mengajarkan kami untuk tetap menjadi anak-anak Tuhan yang terus mengasihi Engkau dan melakukan apa yang menjadi perintah-Mu, dan percaya bahwa Roh Kudus akan menguatkan kami untuk melakukan itu semua. Tuhan, kiranya juga Tuhan memulihkan bangsa dan negara kami, bahkan dunia ini dari segala wabah. Kiranya Tuhan boleh mengembalikan kembali semua kami yang ada di sini menjadi keadaan yang lebih normal, dan kami pun bersuka cita kembali bersama-sama ketika kami boleh berkumpul. Berkati juga Tuhan teman-teman kami yang mungkin sedang sakit, kiranya Tuhan pun yang boleh sembuhkan dan pulihkan mereka dari segala penyakit, dan kiranya Engkau memberikan mereka kekuatan untuk menghadapinya. Kiranya Engkau juga ajarkan kami untuk terus bersyukur dan terus bersuka cita dalam segala hal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur. Amin. Sekian adik-adik ibadah hari ini. Sampai jumpa.